Shalom, kembali lagi dalam ibadah online GBI The Seed Yogyakarta. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama bergabung dalam ibadah online. Berikut saya akan menyampaikan beberapa info tambahan. Mari kita sama-sama bergabung dalam Fikul via Zoom setiap hari Selasa pukul 6 sore. Untuk info kode link akan dikirim di grup oleh gembala Fikul masing-masing. Perjamuan kudus akan dilaksanakan 2 kali dalam sebulan. Perjamuan kudus yang pertama akan dipimpin oleh gembala jemaat, dan yang kedua akan dipimpin oleh gembala sidang. Setiap hari Sabtu pukul 6 sore, seluruh jemaat diwajibkan untuk bergabung dalam worship night yang akan dipimpin oleh Pendeta Arianto Tanesin. Untuk info lebih lanjut akan kami sampaikan di grup WhatsApp. Tiba saatnya saya mengajak jemaat Tuhan untuk mempersiapkan diri dalam memasuki ibadah dan perjamuan kudus. Demikian info yang bisa kami sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dalam lindungan Allah, orang yang hidup dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikannya kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahkan engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya
dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya untuk kita taat kepada Tuhan. Kita mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Kita bawa segala persembahan kita, syukur kita kepada Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan membukakan tingkap-tingkap berkat bagi kita, sehingga kita dapat memberkati pekerjaan Tuhan, dan pekerjaan Tuhan dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat menjalankan amanat agung. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tidak akan pernah berkesudahan bagi setiap kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur sekalipun kami masih dalam masa-masa yang prihatin dan susah Tuhan. Tapi kami percaya bahwa masa-masa ini semuanya ada dalam kendali dan proteksinya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan izinkan semua ini terjadi, tapi Tuhan juga bertanggung jawab. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami mau belajar taat untuk mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Kami kembalikan rasa syukur kami, ucapan syukur ini kepadamu Tuhan. Karena itu berkati setiap tangan-tangan, setiap anak-anak-Mu yang memberi pekerjaan Tuhan. Dan rindu untuk memberi pekerjaan Tuhan yang saat ini belum ada uang. Kami percaya Tuhan akan membukakan tingkat-tingkat berkat. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Tuhan tolong bukakan pintu-pintu yang tertutup saat ini. Karena pintu itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena kami berdoa, kami mengucap syukur dimanapun berada. Jemaat-Mu saat ini diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Terus Tuhan membawa naik jadi kepala bukan ekor. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan November. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020, kita akan memasuki tahun 2021. Saat ini musim yang sedang kita hadapi mungkin musim yang sangat menyusahkan kita. Musim kering. Tapi kita percaya itu hanya satu musim saja. Dan kita akan memasuki musim yang baru yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semuanya. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saat ini mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dan percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita. Tuhan sanggup menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kami percaya pertolongan-Mu begitu ajaib bagi kami semua sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Biarkan ibadah kami ini menjadi kekuatan kami Tuhan. Menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kerinduan kami untuk memberikan yang terbaik dari hidup kami kepadamu ya Tuhan. Karena itu kami mau Tuhan. Hadirat-Mu tinggal di dalam hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan menikmati hadirat-Mu saat ini Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkatiku. Ku yakin Tuhan melindungiku. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong
menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkatiku, ku yakin Tuhan melindungiku. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan
meliharaku tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Engkau yang mengenyangkanku, Engkau Tuhan yang melihara kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Yesus ajaib, Yesus baik, Yesus dahsyat. Engkau Allah yang peduli. Terima kasih, kami bawa syukur kami kepadamu. Terima kasih. Shakana la maya sande, kinana la maya sande. Hallelujah. Kinala baya la baya la baya la baya la baya la baya. Shakana la bala 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 bala. Shandana na 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 na. Kinana la maya sande. Oh oh. Hallelujah. La bayara la bayara la bayara la bayara. Kita la bayara la bayara la bayara la bayara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik. Oh. The Lord of my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh, my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh, my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh, my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu ajaib. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bawa syukur kami dari hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan. Pagi hari ini kita tunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Bukankah bulan ini adalah bulan first love? Karena itu mari kita bersuka cita buat Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat, yang ada di rumah, dimanapun berada. Dengan Tuhan Yesus cintanya seberapa dalam. Yuk kita buktikan dengan pujian ini yuk. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Sekali lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus kekasihku. Shalalalalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi berlalu, bulan tak bercahaya lagi, tapi kasih Tuhan Bapak Ibu tetap selama-lamanya. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi sama-sama katakan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalalalalala, saya cinta
cinta saya. Shalalalalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi Bapak Ibu. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Amin. Yeay, beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita deklarasikan Pentakosta yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga? Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita, buka hati pikiran kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Dan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, biar itu menjadikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi waktu-waktu saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah 2000 tahun yang lalu. Itu bukti kasih-Mu bahwa Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, kenaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa
kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layankan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oh, oh, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan
Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Saya akan mengajak saudara untuk membaca 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 18. Mari kita baca. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ayat-ayat yang kita baca ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dikatakan akan ada 2 tanda terjadi sebelum Tuhan Yesus datang. Tanda yang pertama, seruan penghulu malaikat. Tanda yang kedua, sangkakala Allah berbunyi. Setelah itu Tuhan Yesus akan turun dari sorga ke awan-awan. Ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, maka yang mati di dalam Tuhan, juga kita sebagai orang percaya yang masih hidup, akan diangkat untuk bertemu Tuhan Yesus di angkasa. Demikianlah kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kata diangkat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 diambil dari bahasa Yunani harpazo yang memiliki padanan kata dalam bahasa Latin yaitu raptu, yang artinya diangkat terbawa atau diangkat ke atas. Peristiwa pengangkatan yang dijelaskan di ayat ini di dalam kitab 1 Korintus 15 menunjuk kepada pengangkatan gereja dari bumi untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Yang terangkat adalah umat yang setia dari gereja-gereja Kristus, yaitu mereka yang menjadi serupa dengan gambar Yesus. Artinya yang terangkat adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kebangkitan mereka yang mati di dalam Kristus seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 bukan kebangkitan yang sama seperti yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat 4. Karena peristiwa dalam Wahyu 20 ayat 4 ini terjadi setelah Tuhan Yesus datang kembali menginjakkan kaki di bumi, di mana Tuhan Yesus akan membinasakan yang jahat dan membelenggu iblis. Kebangkitan dalam Wahyu 20 ayat 4 ini berkaitan dengan orang yang mati syahid dalam masa kesengsaraan besar. Seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, di mana orang yang mati di dalam Kristus dibangkitkan. Maka bersamaan itu pula orang percaya yang masih hidup dalam waktu sekejap tubuhnya diubah menjadi tubuh kemuliaan. Kemudian keduanya akan diangkat bersama-sama untuk menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus dibawa ke sorga. Dan keluarga-keluarga Allah akan berkumpul kembali. Haleluya. Tidak ada lagi yang namanya kesusahan. Tidak ada lagi penganiayaan. Tidak ada lagi penindasan. Tidak ada lagi kematian. Pengangkatan atau rapture ini akan membebaskan kita dari murka yang akan datang, yaitu masa kesengsaraan besar. Jadi kita tidak akan mengalami kesengsaraan besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Janji Tuhan Yesus untuk datang kembali dan mengangkat gerejanya yang setia merupakan pengharapan bagi kita semua. Ini merupakan penghiburan yang utama bagi orang percaya yang menderita. Karena itu orang-orang percaya dari zaman ke zaman yang mengalami malapetaka, penderitaan akan selalu berkata, Tuhan Yesus akan datang segera. Karena ini merupakan penghiburan utama bagi mereka yang menderita, termasuk dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kalau hari-hari ini banyak yang bertanya-tanya, apakah dengan adanya pandemi COVID-19, kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu? Bagi saya, pengharapan seperti ini jangan dipatahkan dengan bermacam-macam alasan bahwa kedatangan Tuhan Yesus masih lama.
Sedangkan bagi mereka yang menderita, pengharapan seperti ini perlu agar memberikan kekuatan dan sukacita dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul akibat pandemi COVID-19. Paulus memakai kata kita dalam 1 Tesalonika 4:17 ini karena dia percaya bahwa kedatangan Tuhan bisa terjadi pada waktu Paulus masih hidup. Alkitab menekankan agar kita sebagai orang percaya dengan penuh kerinduan terus menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Orang percaya pada masa kini harus senantiasa waspada dan dengan penuh harapan menunggu kedatangan Tuhan untuk mengangkat kita seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula yang selalu berkata Maranatha sebagai salam dan doa. Kalau dari zaman ke zaman Tuhan mengizinkan terjadinya perang, bencana alam, kelaparan, penyakit sampar, termasuk pandemi COVID-19. Maksudnya adalah supaya mereka lebih sungguh-sungguh untuk merindukan kedatangan Tuhan. Orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan pasti lebih sungguh-sungguh untuk menyelesaikan amanat agung. Menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini, kita diminta untuk selalu mengoreksi diri. Apakah kita sudah termasuk dalam orang-orang yang akan ikut dalam pengangkatan? Sekali lagi saya katakan, bahwa tidak semua orang yang mengaku Kristen ikut dalam pengangkatan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Sesuai dengan perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur benih, maka ada 4 tipe orang Kristen. Orang Kristen tipe pertama diumpamakan dengan benih yang jatuh di tepi jalan, dan datang burung-burung memakan habis benih itu. Tuhan Yesus menyebutkan ini adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mengerti. Mereka mengikut Yesus, tetapi tidak dengan sungguh-sungguh. Dalam arti tidak berbalik meninggalkan dosa. Ini merupakan pertobatan yang tidak sempurna, yaitu pertobatan di mana seseorang mencari pengampunan dosa, tetapi tidak mengalami kelahiran baru. Jadi ini adalah orang Kristen yang tidak lahir baru. Orang Kristen yang duniawi. Orang Kristen yang hidup dalam kedagingan. Ini adalah orang Kristen yang tidak menerima keselamatan. Orang Kristen tipe kedua diumpamakan sebagai benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Benih itu bisa tumbuh, tetapi setelah kena matahari, dia layu karena tidak berakar. Tuhan Yesus menyebutkan ini adalah orang yang mendengar firman Tuhan, menjadi percaya dan bertumbuh. Mereka sudah lahir baru, tetapi kemudian mereka murtad karena gagal melawan pencobaan. Jadi ini juga merupakan orang Kristen yang kehilangan keselamatan.
Orang Kristen tipe ketiga diumpamakan dengan benih yang ditabur di tengah semak duri. Semak duri itu tumbuh bersama-sama dengan benih yang tumbuh. Makin lama makin besar dan menghimpit benih itu sampai mati. Jadi tidak sempat berbuah. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan bertumbuh. Tetapi dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak berbuah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 2, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Ranting yang dipotong akan jatuh ke tanah, lalu menjadi kering, dikumpulkan orang, dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi orang Kristen yang tidak berbuah akan kehilangan keselamatan. Kitab Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 22 merupakan pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia adalah jemaat yang kaya secara materi. Mereka berdagang emas, salep mata yang sangat terkenal, dan juga berdagang baju-baju. Dan mereka berkata, "Aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa." Tapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Jadi, tipu daya kekayaan dan kenikmatan hidup akan membuat orang Kristen menjadi suam-suam kuku dan tidak berbuah. Itu akan dimuntahkan oleh Tuhan Yesus. Artinya, mereka akan kehilangan keselamatan kalau mereka tidak bertobat. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 berkata, "Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi hati-hati dengan tipu daya kekayaan dan kenikmatan hidup. Karena itu bisa membuat orang kehilangan keselamatan." Orang Kristen tipe keempat diumpamakan dengan benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih itu tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Tuhan Yesus berkata bahwa ini berbicara tentang orang yang mendengar dan menyambut firman Tuhan, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Orang Kristen tipe ini akan menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini adalah karakter Tuhan Yesus. Orang Kristen tipe ini adalah mereka yang menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Saya mau mengajak saudara untuk memeriksa diri kita. Saya termasuk tipe orang Kristen yang mana ya? Apakah orang Kristen tipe yang pertama? Apakah termasuk orang Kristen yang tipe kedua? Apakah termasuk orang Kristen tipe yang ketiga? Atau apakah saya termasuk orang Kristen tipe yang keempat? Saya berdoa agar semua kita termasuk orang Kristen tipe yang keempat. Orang Kristen tipe yang keempat ini yang akan melihat Tuhan Yesus datang di awan-awan. Dan mereka akan ikut dalam pengangkatan. Ku
memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus, mereka yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan masuk ke dalam proses pengudusan yang dilakukan oleh Roh Kudus dan firman Allah, disertai dengan proses-proses yang kebanyakan menyakitkan bagi kedagingan kita. Kevin Yesip, salah satu pendiri dan pemimpin dari gerakan doa di Amerika yang bernama The Return, pada tanggal 26 September 2020 yang lalu, berdoa di National Mall, Washington DC, dengan jumlah puluhan ribu orang. Dia mengucapkan terima kasih kepada bangsa Indonesia yang berdoa untuk bangsa-bangsa dan terutama untuk Amerika melalui acara Trumpet Call for All Nation pada tanggal 17 Agustus 2020 dan Trumpet Call to the Nation pada tanggal 11 September 2020. Kevin melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia adalah sebagai pembuka jalan bagi gerakan doa di Amerika yang sedang terjadi hari-hari ini. Kevin Yesip mendapatkan 3 hal untuk Indonesia. Yang pertama, Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Yang kedua, Tuhan membawa gerejanya masuk ke tempat perhentian. Dia sebutkan sebagai masa isolasi. Seperti yang terjadi dalam kisah-kisah di Alkitab, bahwa setelah masa isolasi ini, kita akan mendapatkan hal-hal yang baru. Yang ketiga, Tuhan sedang menanamkan iman kepada gerejanya, sehingga tidak ada perasaan takut terhadap apapun juga. Waktu saya mendengar tentang 3 hal ini, saya surprise. Karena persis seperti yang kita alami hari-hari ini, melalui Tuhan menyembunyikan kita barang sesaat lamanya. Saya percaya bahwa ini adalah proses untuk membuat kita menjadi serupa dengan gambar Yesus. Saya percaya setelah proses disembunyikan barang sesaat lamanya ini selesai, kita akan melakukan tugas yang besar untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus Pentakosta yang ketiga. Tuhan memberikan tema tahun 2020 sebagai tahun dimensi yang baru dengan 2 ayat emas, yaitu dari 2 Korintus 3 ayat 18 dan Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Sesuai dengan kedua ayat emas ini, Tuhan akan memberikan kepada kita dimensi atau ukuran yang baru dalam berkat rohani maupun berkat jasmani. Dimensi yang baru dari berkat jasmani akan mengikuti dimensi baru dari berkat secara rohani. Kalau kita makin serupa dengan gambar Yesus, karena kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada kita makin besar, maka berkat jasmani yang akan kita nikmati akan semakin besar. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Yang percaya katakan amin. Dengan adanya pandemi COVID-19, dimensi rohani kita akan dibawa semakin naik. Karena kita semakin diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Sehingga seperti janji Tuhan Yesus, maka kita akan tetap dipelihara secara jasmani. Seperti dalam kondisi resesi ekonomi yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus.
Paulus memberikan arahan dan nasihat kepada kita, orang-orang Kristen yang merupakan tanah yang subur, yaitu orang Kristen yang berbuah. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1-22. Yang pertama terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 yang berkata, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya pengangkatan akan terjadi sebelum murka Tuhan datang, yaitu sebelum kesengsaraan besar datang. Yang kedua, kita adalah anak-anak terang yang tidak tidur dan mabuk seperti mereka yang hidup dalam kegelapan. Tetapi kita senantiasa berjaga-jaga dan sadar. Yang ketiga, hormati orang yang mementor kita, yaitu yang mengarahkan dan menegur kita, juga yang menjadi bapa rohani kita. Yang keempat, kita harus selalu hidup dalam damai seorang dengan yang lain. Yang kelima, tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Hiburkan mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Yang keenam, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Hiduplah dengan baik dengan semua saudara seiman dan semua orang. Yang ketujuh, bersukacitalah senantiasa. Yang kedelapan, tetaplah berdoa. Yang kesembilan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang kesepuluh, jangan padamkan roh dan jangan menganggap rendah nubuatan-nubuatan. Orang yang meremehkan nubuatan akan memadamkan api Roh Kudus. Meskipun nubuatan tidak boleh dianggap rendah, tetapi juga tidak boleh diterima sebelum diselidiki dengan cermat. Yang ke-11, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan yang ke-12, jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Mari kita angkat tangan kita, nyanyikan lagu ini bersama saya. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu, ku merindukanmu. Saya berdoa untuk saudara. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan saudara seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita yang percaya bahwa kita adalah tanah yang subur, yaitu kita yang berbuah, berkata bersama-sama, amin. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, saya berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara. Kita katakan bersama-sama, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Sekali lagi. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Ora
Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan. Tuhan, Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Engkau melihat keadaan mereka satu persatu, ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Mungkin mereka saat ini kebingungan, ada yang ketakutan, khawatir, ya Tuhan. Malah ada yang depresi, Tuhan kasihani mereka, ya Tuhan. Mereka seolah tidak tahu apa yang harus diperbuat. Bapa, Engkau memberikan kepada mereka damai sejahtera, Tuhan. Engkau menolong mereka, ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tidak ada yang sakit, ya Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan oleh Tuhan, malah berkelimpahan dalam segala hal. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Biarlah mereka berbuah-buah dengan lebatnya. Sehingga pada saat Engkau datang, mereka ikut diangkat bersama-sama. Dan bertemu dengan Engkau, Raja di atas segala raja, di awan-awan. Dan selanjutnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima kasih Abba. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini Tuhan sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah jadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia menjelma menjadi manusia untuk mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau ya Abba. Betapa baiknya Engkau ya Abba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau sembuhkan kami. Engkau hiburkan kami. Engkau juga tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Abba. Itu Engkau ya Abba. Saudara, Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Introspeksi. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Langsung minta ampun supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Engkau melihat anak-anak-Mu semua yang saat ini sedang minta ampun kepadamu. Ampuni mereka ya Tuhan. Ampuni kami semua ya Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukan cawan pengucapan syukur, yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Katakan, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Oh ya Tuhan, oh ya Tuhan, Tuhan masyaallah kana mata karawala, oh rala bala 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 bala, oh rala bala. Kau baik ya Tuhan, Kau baik ya Tuhan, terima kasih, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Ibadah sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.